Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, NIM 2009 06501005. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang kita bahas dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 selama semester 4 ini. Nah, ada banyak pelajaran yang dapat kita tarik dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang kedua ini, di antara lain yakni paradigma ekonomi pembangunan, teori investasi, bagaimana populasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan juga hal-hal lain yang memberikan dukungan terhadap pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama yakni adapun hal-hal yang akan saya jelaskan nantinya merupakan merupakan rangkuman dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan ini. Nah, adapun hal pertama yang akan saya bahas dalam materi kita kali ini yakni paradigma mengenai ekonomi pembangunan. Nah, teman-teman sekalian, pasti teman-teman sudah mengetahui apa sih itu ekonomi pembangunan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dari ekonomi itu sendiri. Apa sih itu perkembangan ekonomi? Perkembangan ekonomi sejatinya dapat dijelaskan sebagai peningkatan ataupun pertumbuhan yang terjadi dalam nilai pasar barang atau jasa yang dimaksudkan dengan inflasi atau yang disesuaikan dengan inflasi di suatu negara dalam suatu waktu tertentu. Nah, perkembangan ekonomi ini juga dapat dikatakan sebagai kenaikan atau perkembangan kenaikan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk membuat atau menyalurkan banyak barang yang dihasilkan oleh suatu negara. Teman-teman sudah mengetahui apa itu perkembangan ekonomi. Nah, tentunya dalam perkembangan ekonomi suatu negara itu memiliki perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda dari satu negara dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan yang dihasilkan oleh GDP sebuah negara atau PDB sebuah negara, dikarenakan sebuah negara itu memiliki kekuatan atau sumber daya alam yang berbeda-beda. Teman-teman pasti tahu bahwa ada negara maju dan juga ada negara yang berkembang dalam dunia perekonomian. Ada juga negara yang tertinggal. Apa saja yang menjadi perbedaan dari ketiga negara tersebut? Nah, yang menjadi perbedaan dari ketiga negara tersebut adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan juga tingkat impor ekspor yang dilakukan oleh ketiga negara. Apakah negara tersebut memiliki tingkat yang tinggi maupun tingkat yang rendah. Nah, salah satu hal yang menjadi ciri dari negara yang maju ataupun berkembang yakni bagaimana sumber daya manusianya. Kualitas dari sumber daya manusia dari suatu negara maju tentunya berbeda dengan negara yang sedang berkembang. Suatu negara maju ini memiliki kualitas sumber daya yang bagus dengan tingkat pendidikan yang tinggi, dan juga serta bagaimana sumber daya manusia dalam suatu negara itu mampu memecahkan masalah ataupun memecahkan masalah yang dihadapi oleh sebuah negara. Nah, jika kita membahas tentang kualitas dari sumber daya manusia suatu negara, tentunya kita juga tidak lepas dari bagaimana investasi suatu negara yang memperhatikan juga bagaimana sumber daya manusia di suatu negara. Negara yang maju ini tentunya melihat bagaimana keadaan dari negara berkembang yang akan dibantu melalui investasi maupun bentuk bantuan lain yang diberikan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara yang sedang berkembang. Adapun salah satu cara yang dilakukan oleh negara maju untuk membantu negara yang sedang berkembang ini yakni dengan melakukan foreign direct investment atau investasi asing langsung pada suatu negara. Ada beberapa cara sebenarnya yang dapat dilakukan untuk membantu negara berkembang dari negara maju. Salah satunya yakni hibah salah satunya melalui hibah ataupun
melalui foreign direct investment ini, atau melalui investasi asing langsung yang dilakukan oleh suatu negara maju terhadap negara yang sedang berkembang ataupun negara yang terbelakang, tentunya dengan memperhatikan bagaimana sumber daya manusia bagi negara yang akan dituju ataupun negara yang akan dibantu nantinya, bagaimana kualitas dari sumber manusianya, bagaimana kualitas dari kesejahteraan manusianya, dan bagaimana aspek-aspek lain juga tentunya pasti dipertimbangkan untuk untuk menjadikan dasar memberikan investasi terhadap suatu negara untuk membantu perekonomian negara tersebut. Nah, apa sih foreign direct investment ini atau investasi asing langsung ini? Nah, biasanya foreign direct investment atau investasi asing langsung ini bisa berupa penanaman modal yang dilakukan oleh investor luar, terutama dari luar negeri, yang dilakukan terhadap suatu negara selain negaranya, yang biasanya diproyeksikan dalam proyek industri seperti perdagangan, sektor jasa maupun hal-hal lainnya. Dalam melakukan investasi ini tentunya suatu negara mempertimbangkan berbagai hal, terutama bagaimana sumber daya manusia di negara yang dituju untuk melakukan investasi. Nah, apabila suatu negara tersebut memiliki sumber daya manusia yang banyak, maka tentunya hal ini akan menjadi keuntungan bagi si pemberi investasi. Misalnya saja dapat kita lihat bagaimana sebuah negara ini tentunya akan memberikan lapangan pekerjaan terhadap suatu negara yang dituju melalui investasi asing ini. Nah, negara yang memiliki banyak sekali sumber daya, tentunya hal ini merupakan suatu hal yang sangat positif karena dapat membangun suatu lowongan pekerjaan yang kemudian akan diterima oleh penduduknya atau sumber daya manusianya. Nah, apabila di suatu negara memiliki penduduk atau sumber daya manusia yang banyak, tentunya hal ini akan menjadi masalah karena terdapat sedikit lowongan pekerjaan. Dengan hadirnya investasi asing ini akan membuka lowongan pekerjaan. Nah, di sini kemudian menimbulkan masalah baru terhadap kegiatan ekonomi. Nah, apabila terdapat banyak sekali tenaga kerja dalam suatu negara, maka mau tidak mau perusahaan kemudian akan mengambil inisiatif untuk membayar mereka dengan gaji ataupun upah yang minim. Hal ini dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang tersedia dan juga banyaknya tenaga kerja yang tersedia, dan bagaimana perusahaan ingin melakukan atau menghasilkan keuntungan yang sangat banyak melalui penjualan produk atau usaha atau output yang sangat banyak dengan tenaga kerja dengan gaji ataupun upah yang sedikit. Hal ini tentunya menguntungkan perusahaan. Namun di satu sisi, ketika kita melihat hal ini, maka hal ini tidak akan lepas dari bagaimana tingkat kemiskinan dari negara tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Adam Smith, bahwa suatu negara ini dapat memiliki full employment atau setiap orang bekerja, akan tetapi upah yang diberikan ini elastis, atau maksudnya bahwa setiap orang ini memiliki keinginan untuk bekerja atau dipekerjakan, dan dengan upah yang berapapun dibayar. Selain itu, tentunya hal ini menjadi penanda kemiskinan yang sangat tinggi di suatu negara, karena kemiskinan inilah suatu manusia atau penduduk ini memiliki keinginan untuk bekerja apa saja dan dengan bersedia dibayar dengan upah yang bahkan bisa dikatakan rendah.
Nah, bagaimana sih kemiskinan ini? Jika kita membahas mengenai kemiskinan, bagaimana sih kemiskinan ini dilihat dari kacamata ekonomi? Nah, sebenarnya dalam pandangan ekonomi, seseorang dikatakan miskin atau berada di bawah garis kemiskinan biasanya menurut Badan Pusat Statistik atau BPS ini, biasanya mereka ini memiliki pendapatan rata-rata sekitar 10.000 per harinya, ataupun mereka kurang mengkonsumsi karbohidrat ataupun tingkat gula yang lebih dari 2100. Nah, kemiskinan ini tentunya sangat berkaitan erat dengan populasi yang ada di suatu negara. Jika suatu negara memiliki populasi yang cukup banyak, maka dapat dikatakan dapat dengan mudah untuk ditemukan penduduk yang memiliki atau hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, bisa kita lihat salah satu contoh dari materi yang saya sampaikan, yakni bagaimana negara Amerika Serikat ini yang sebagai negara maju atau sebagai negara yang memiliki potensi yang cukup banyak ini, kemudian melakukan foreign direct investment langsung ke Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk yang cukup banyak, atau bisa kita simpulkan bagaimana penduduk Cina memiliki banyak sekali sumber daya manusia, tenaga kerja, akan tetapi mereka rela dibayar untuk bekerja dengan upah berapapun, meskipun upahnya itu merupakan upah yang rendah. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan di Cina itu meskipun perekonomian negaranya tinggi, namun tingkat kemiskinan di Cina itu sangat banyak. Dengan hadirnya foreign direct investment ini atau investasi yang dilakukan oleh negara-negara maju ini seperti negara Amerika ke Cina, maka hal ini dapat membantu, meskipun tidak sedikit, membantu masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah maupun pendapatan yang kurang, sehingga mereka bisa keluar dari jerat garis kemiskinan. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan mengenai rangkuman materi terhadap mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.